seperti itu. Jadi kita semua ini yang penasaran akan sejarah, akan leluhur, akan kebenaran, yang haus akan ibaratnya Nusantara ini, kebenaran akan Nusantara ini, itu bocah Anom. Nah, jadi intinya Pakuan Pajajaran itu, Pajajaran lah yang menjadi pakemnya kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah itu mengenang orang teh masih diberikan kesempatan atau kesehatan oleh Allah untuk menyampaikan menyampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Anggap saja itu mah, kalau saya menjelaskan, anggap saja kalau versi lah, lebih ke versi. Jadi versi saya pribadi. Ya. Ya alhamdulillah teman-teman, saya bisa collab lagi dengan Mengenang nih, itu untuk membahas tentang konten yang sebelumnya nih, mau melanjutkan nih gitu. Karena penasaran juga gitu kan. Ini Mengenang pernah membahas tentang ilmu Pajajaran gitu ya. Nah, di sini kan ada juga nama lain yang disebut Pakuan Pajajaran. Nah, ada kan akhirnya tuh kalau di zaman sekarang atau di era ini tuh Pakuan Pajajaran itu seperti apa? Tapi saya mah juga ada yang penasaran karena komen konten sebelumnya ya. Tapi saya ini bukan ahli sejarah, gitu kan? Ya. Saya mungkin menjelaskan Pakuan Pajajaran secara filosofi. Secara filosofinya aja. Jadi ibaratnya anggap yang disebut Pakuan Pajajaran ini filosofi untuk kehidupan. Jadi kita anggap Pakuan Pajajaran ini filosofi untuk kita menghadapi hidup ini harus seperti gimana gitu. Harus seperti apa gitu ya. Jadi bukan membahas sejarahnya gitu, tapi saya ingin filosofi Pakuan Pajajaran ada di kehidupan zaman sekarang gitu. Ya, di zaman sekarang seperti apa? Karena sejarah itu kan yang lampau. Nah, di balik sejarah itu, kalau sekarang kan menjadi filosofi kehidupan sekarang gitu. Makanya yang namanya Pajajaran baru itu kan bukan kerajaan, kemarin saya jelaskan, yaitu kan Pajajaran yang tentang keseimbangan alam. Gitu kan, tentang menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan, sudah telah merah korek na hejo atau no merah agak serem. Sebelum kita lanjut, sambil ngopi biar relax teman-teman ya. Kita mah santai aja ya. Bahasa Indonesianya juga agak logak ya. Jawa. Kalau membahas Pajajaran saya harus pakai ini. Wih, jadi seperti Sunda banget gitu ya. Menyetel banget sama bajunya. Aduh, saya kebetulan lupa bajunya ada di bawah. Kan, tapi kalau pakai ini nong-nongnya kelihatan. Gak apa-apa lah. Yang penting pembahasannya ya, bukan nong-nongnya. Pembahasannya. Biar nggak bosan gitu, masa pakai baju itu aja. Ya. Jadi biar ada suasana baru. Gitu ya. Biar masuk ke ceritanya. Cerita tentang Pajajaran, Pakuan Pajajaran. Pajajaran. Jadi begini,
Pakuan Pajajaran itu, pakuan itu paku kalau filosofi ya. Saya akan menjelaskannya, filosofi untuk kehidupan bekal. Paku ini dipakai untuk pakem. Betul kan? Paku dipakai untuk pakem. Ibaratnya kita menghubungkan nih buat pondasi rumah atau apa, kusen. Enggak buat kusen. Dengan pakai paku. Enggak. Biar apa, ngikat, pakem gitu kan. Nah, yang saya jelaskan tentang Pajajaran ini yaitu tentang kehidupan, keseimbangan. Nah, pakemnya di pakuan Pajajaran, makanya di kehidupan ini pakemnya ini Pajajaran, pakuan Pajajaran. Jadi pakemnya ini Pajajaran, kehidupan ini pakemnya Pajajaran. Keseimbangan, kalau kita hidup keseimbangan, berkesinambungan, siliasa itu kan akan pakem, akan kuat. Kehidupan kita, diri kita, jiwa kita akan kuat karena terpakem oleh pakuan Pajajaran. Bagaimana tuh? Mungkin juga teman-teman pasti ada yang penasaran, pengen tahu seperti apa. Tanya Mang Nan. Jadi begini, kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh, nanti saya simpan di nomor WhatsApp di sini. Di deskripsi ya. Yang di deskripsi di sini. Oh, di sini saja. Biar langsung dilihat, tidak perlu melihat deskripsi. Nah, jadi ketika saya menjelaskan Pajajaran, yaitu tentang mensejajarkan 25 jajar. Nah, 25 kan itu Nabi. Dalam Islam ada 25. Ya. Nah, kalau 25 ini pakemnya yang bisa mensejajarkan, yang bisa menyeimbangkan gitu kan. Nah, filosofinya 25 itu, duanya Mandala Putra, Mandala Putri, angka duanya, yaitu kehidupan di alam ini. Ada nyata, ada goib, ada perempuan, ada laki-laki. Itu kan Mandala Putra, Mandala Putri, keseimbangan, ada hitam, ada putih gitu kan. Itu duanya. Nah, 5-nya ini kalau dalam bernegara itu di Nusantara atau di Indonesia ini ada Pancasila gitu ya, kan? ada Pancasila. Kalau dalam agama Islam ada rukun Islam gitu. Nah, di sini ini yang bisa menyeimbangkan kehidupan gitu kan. Ada, kalau dalam Islam ada syahadat ya. Kalau dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa nomor satunya kan begitu ya. Ada naik haji, kalau dalam Islam itu kan apa, naik haji ada soal gitu kan ya. Kalau kemarin kan membahasnya yang tentang apa, lupa saya. Pajajaran. Iya, Pajajaran yang tadi. Yang 5 itu kan ada kalau dalam Islam kan rukun Islam ya. Kalau dalam bernegara itu Pancasila, itu jadi pedoman hidup. Yang 2-nya itu di kehidupan nyatanya gitu. Kehidupan nyatanya ini itu kunci. Jadi 2 sama 5 ini kuncinya. Kunci untuk keseimbangan, untuk menyeimbangkan alam ini yaitu ibaratnya rukun Islam ini ilmunya, Pancasila ini ilmunya gitu kan. Nah, 2 ini ibaratnya yang dijalankan di kehidupan ini gitu kan. Menjalankan kehidupan harus memiliki ilmu gitu kan, agar bisa menyeimbangkan. Yang disebut 2 tambah 5 itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu kita kan ada di tengah-tengahnya. Nah, itu biar seimbang.
teu kahandap teuing teu kaluhur teuing gitu kan. Ayeuna nu kaluhur kan jadi sombong kebanyakan orang gitu kan. Kalau terlalu ke bawah mereka terus merasa dirinya tidak mampu, gimana tidak mau ibaratnya menyamai orang, tidak ada dorongan dalam dirinya untuk mengejar sesuatu. Cita-cita ibaratnya angan-angan ada, cita-cita ada tapi tidak mau gerak. Tidak ada perjuangannya. Tidak ada perjuangannya, tidak ada ikhtiarnya gitu kan. Nah, seperti itu agar seimbang gitu nih. Sejajar pajajaran. Agar seimbang. Nah, pakemnya itu pajajaran kan. Nah, kalau ini pajajaran ini kita bisa menjalankan di kehidupan nyata ini kan menjadi pakemnya keseimbangan alam ini. Makanya pakuan pajajaran. Itu teman-teman. Kalau secara detailnya kan saya jelaskan pasti panjang. Iya, pasti panjang. Panjang dalam arti kalau menjelaskan pajajaran kan harus ibaratnya saya jelaskan dari awal lagi, kan udah dijelaskan kemarin di konten pajajaran baru ditemukan oleh bocah Angon. Nah ini bocah Angon ini dalam pembahasan kemarin itu bukan maksud saya ini bocah Angon, bukan, tapi ibaratnya bocah Angon itu banyak emang banyak. Ini juga bisa bocah Angon disebut gitu kan karena selalu menggali betul kan dan mengumpulkan data-data dari yang kebanyakan orang tidak dianggap. Seperti pembahasan sekarang kan tidak semua orang ibaratnya menginginkan pembahasan seperti ini kan begitu gitu kan. Yang mendengarkan teman-teman yang ingin tahu, teman-teman juga itu kan juga bocah Angon yang ingin tahu tentang pakuan pajajaran ini. Yang penasaran, nah itu juga kan bocah Angon yang mengumpulkan data. Ya ini ngomong-ngomong tentang bocah Angon, saya belum membuat kontennya ya teman-teman. Saya langsung loncat ke Satria Peningit. Next di lain waktu saya akan membuat kontennya tentang bocah Angon ini apa dan siapa ya. Nah kan ini tuh bocah Angon, ibaratnya bocah Angon itu. Mungkin di konten Mangun udah orang-orang yang ingin mengumpulkan data, ingin mengetahui rasa penasarannya tentang sesuatu gitu kan, itu bocah Angon. Ya sempat kita pernah bahas nih yang tentang melahirkan bocah Angon melahirkan Satria Peningit itu kan. Makanya kan Satria Peningit itu terlahir dari bocah Angon ya sebelum karena rasa penasarannya itu gitu kan. Terus saya pernah membahas tentang titisan leluhur, kebanyakan orang-orang yang beragaju kan seperti itu karena ingin hijrah ingin hijrah, ingin memperbaiki hidupnya gitu, ingin menuju Sirotol Mustaqim itu jalan yang lurus gitu kan. Maju lempeng maju lempeng. Seperti itu. Jadi kita semua ini yang penasaran akan sejarah, akan leluhur, akan kebenaran, yang haus akan ibaratnya Nusantara ini, kebenaran akan Nusantara ini, itu bocah Angon semuanya begitu. Jadi di sini bocah Angon kan penentu gitu. Nantilah kita bahas lagi khusus bocah Angon itu yang lebih mendetail, lebih mendasar. Maksudnya lebih mendasar tuh lebih mudah dipahami gitu. Kalau pembahasan saya kemarin bocah Angon kan filosofi, jadi banyak yang apa yang saya sampaikan tuh banyak yang tidak nyampe ke orang-orang yang ibaratnya ke teman-teman yang belum sampai ke sana pemikirannya gitu. Makanya jadi ada yang bertanya juga di konten saya, mana bocah Angonnya sih, mana bocah? Saya menyebutkan ini wajah bocah Angon, yang disebut wajah kan bukan ini, gitu. Tapi lebih ke bahwa nih bocah Angon tuh yang seperti ini, yang tadi saya bilang, orang yang penasaran, orang yang ingin selalu tahu gitu tentang sejarah, tentang filosofi. Nah itu bocah Angon, nah itu wajahnya gitu. Jadi karena kan banyak, jadi tidak itu jadi bukan wajah ini ya, memang wajah ini ya.
kalau mau tahu bocah Angon wajah aslinya ya kita foto bareng semua. Benar. Ini bocah Angon semua gitu. Gitu kan. Betul. Nah, jadi intinya Pakuan Pajajaran itu Pajajaran lah yang menjadi pakemnya kehidupan ini. Untuk mensejajarkan ya. Sejajarkan, tidak ada perbedaan. Gitu, yaitu yang dibilang sila asa sila asi sila asu. Jadilah adil. Kalau dalam beragama mapan ada Islam gitu kan, sok tingali penjabat di masjid kan sarua we dihandap kene nama gitu kan. Itu juga ada Pajajarannya di sana gitu kan, di ilmu tentang Islam ini gitu kan sama gitu. Makanya Pajajaran itu tidak membedakan agama manapun gitu kan, tentang alamnya ada di sana gitu ya. Itulah Pajajaran, makanya dijadikan Pakuan Pajajaran pakemnya gitu. Jadi seperti itu toh. Nih, alhamdulillah teman-teman jadi sudah mendapatkan solusinya ya. Dan yang kemarin mungkin teman-teman penasaran nih tentang Pakuan Pajajaran ini gitu. Jadi kita cukupkan saja. Enggak? Atau mau dilanjutkan? Cukup durasi ya, terlalu panjang. Ya, untuk diakhiri kita ucapkan dengan salam saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.